Oke, Bapak-Bapak, kita lanjutkan pelajaran tentang tokoh Nehemia. Dan kali ini kita belajar tentang kepekaan atau kecerdasan emosi seorang pemimpin. Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, kepekaan respon seorang pemimpin, dia turut merasakan kepedihan dan penderitaan sesama. Kebesaran yang sejati dari seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya pemimpin dalam dunia politik negara, tapi juga pemimpin pelayanan dan lebih-lebih pemimpin dalam keluarga. Tuhan Yesus sendiri bilang, menangislah bersama orang yang menangis. Tapi hari-hari ini justru banyak pemimpin yang bikin orang lain menangis. Mari kita belajar untuk punya kecerdasan emosi, punya spirit yang ikut merasakan pergumulan dan penderitaan sesama, terutama dalam lingkungan keluarga dan pelayanan kita. Pemimpin itu punya kecerdasan emosi, sadar diri, punya disiplin yang tinggi, ikut memberi motivasi buat orang-orang di sekitarnya. Berempati artinya tidak hanya merasakan, tidak hanya beri perhatian, tapi juga bertindak. Dan dia juga ikut melatih keterampilan sosial. Pemimpin itu solution maker, bukan problem maker. Pemimpin itu memberi solusi, bukan menciptakan masalah. Jadi seluruh kitab Nehemia ini mengajarkan karakter kepemimpinan, karakter kepekaan yang luar biasa. Patut kita tiru. Pemimpin itu tidak hanya terganggu oleh bencana, tapi seluruh kepribadiannya terpengaruh. Itu yang disebut punya kepekaan rohani yang tinggi. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, situasi, barang di sekitarnya, tapi dia mengarahkan matanya, pandangannya, hatinya kepada Tuhan. Dia berespons dengan cara apa? Menaikkan doa. Dan kita bisa temukan di kitab Nehemia, ada kurang lebih 10-11 doa yang dinaikkan oleh Nehemia. Kenapa dia berdoa? Dia sadar betul bahwa Tuhan itu yang lebih besar dari semua problem. Tuhan itu lebih dahsyat
dari kedahsyatan ancaman siapapun. Karena peristiwa yang dialami oleh kota Yerusalem, oleh umat, dan semua pergumulan hidup mereka. Dia berdoa kepada Allah karena dia sadar bahwa Allah itu Allah yang sanggup menepati janji-janjinya. Tidak hanya menepati janji, Allah juga mengampuni semua dosa dan kesalahan. Allah juga menolong umat ketika mereka berseru kepadanya. Dan Nehemia seperti Esra, mereka mengidentifikasi diri dengan dosa-dosa dan kepedihan bangsanya. Itu yang disebut pemimpin rohani. Tidak seperti pemimpin hari ini. Beberapa pemimpin yang saya kenal punya jabatan tinggi, punya gelar akademis, menggunakan tanda-tanda akademis, spiritual di depan dan di belakang. Tapi suka lempar tanggung jawab, cuci tangan, tidak mau dipersalahkan, bahkan tidak mau mengambil kesalahan. Dan inilah karakter-karakter kepemimpinan yang patut kita ikuti, kita tiru. Mereka mengidentifikasikan diri dengan umat yang sedang berjuang dengan kepedihan mereka. Dan tanda pemimpin yang lembut hati. Ia tahu kebutuhan umatnya, dan dia masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu berdoa. Dia tidak kerasa gerusu, dia tidak mencari dukungan-dukungan dari manusia. Dia tidak mencari pola untuk menaikkan rating. Dia tidak mencari simpatisan dengan cara mengikuti maunya orang-orang yang tidak punya integritas. Ya, dia tidak menciptakan pola-pola untuk pencitraan. Tapi dia memasuki wilayah-wilayah yang sangat private dengan Tuhan. Kita belajar dari pemimpin-pemimpin yang semacam ini. Kita belajar terus. Kita tidak boleh berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti bertumbuh. Dan teladan utama bagi kepriaan kita ialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menjadi teladan utama kita. Ketika menghadapi problem, ketika menghadapi krisis yang luar biasa, dia sujud berseru kepada Bapaknya. Dia mengidentifikasi diri dengan semua pergumulan umat. Dia mengambil alih semua dosa dan kesalahan umat, dan dia menanggung semuanya. Kadang-kadang saya heran, ada pemimpin-pemimpin rohani yang berkhotbah tentang hebatnya Kristus, yang berkhotbah tentang dahsyatnya Kristus, keteladanan Kristus di atas kayu salib. Tapi justru keputusan mereka, justru kepemimpinan mereka berbalik dari apa yang dikhotbahkan. Justru kepemimpinan mereka membunuh karakter orang lain. Jadi kita terus belajar dari Nehemia yang pada akhirnya merujuk pada Yesus Kristus sebagai pemimpin yang sejati. Jadi mari jadi pemimpin di rumah, peka dengan kebutuhan keluarga, tidak gerasa gerusu, tidak menyalahkan mereka,
tapi mencari ruang yang tertutup. Datang kepada Tuhan, berdoa. Ingat Tuhan yang dahsyat itu, Dia lebih besar dari semua problem yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih telah kebenaran firman ini, keteladanan Nehemia, dan lebih-lebih keteladanan Kristus menjadi gaya hidup kami para pemimpin. Tidak hanya di dalam pelayanan, tidak hanya di dalam gereja, di masyarakat, tapi lebih-lebih di dalam rumah tangga kami. Karena rumah tangga kami adalah basis utama dari accountability pelayanan yang lebih dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.